Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Gusmida, di mana saat ini saya sedang mengikuti kegiatan PPG Daljab, di mana dalam kegiatan ini ada tugas yaitu tentang pembuatan video pembelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran SKI kelas 5 MI dengan judul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak ibu semua, kita masuk saja pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah. Kompetensi dasar dan indikatornya adalah KD 3.4 menganalisis cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Indikatornya adalah 3.4.1 menjelaskan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. 3.4.2 mengimplementasikan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. 3.4.3 menemukan makna tersirat cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Kompetensi dasar dan indikator selanjutnya KD 4.4 mengorganisasi informasi tentang cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Indikatornya 4.4.1 mendiskusikan informasi tentang cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama, peserta didik dapat memahami bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan masyarakat kota Mekah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Selanjutnya, peserta didik
dapat meneladani sikap Rasulullah dalam memaafkan masyarakat kota Mekah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba anak-anak ibu amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, gambar apakah ini, Nak? Ya, gambar orang yang sedang berjabat tangan dan juga ada orang-orang yang saling memaafkan. Terus, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah? Nah, caranya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah. Setelah terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah dan rombongan kembali ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat mendirikan tenda lengkung berbentuk kubah tidak jauh dari makam Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau masuk dan istirahat di dalam tenda tersebut seraya mengungkapkan rasa syukurnya. Setelah beristirahat di dalam tenda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebentar beristirahat. Beliau segera menaiki untanya Al-Khaswa, pergi meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan menyentuh sudut Hajar Aswad. Setelah itu, beliau memanggil Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah. Lalu, peristiwa yang terjadi di saat Rasulullah sudah berdiri di pintu Ka'bah, maka penduduk Mekah berbondong-bondong hadir di depan Rasulullah. Beliau pun berpidato di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Mekah. Kata beliau, menurut pendapat kalian, apa yang akan aku perbuat terhadap kalian sekarang? Lalu kaum Quraisy pun menjawab, yang baik-baik, saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah, kata kaum Quraisy. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kamu sekalian, kalian sekarang sudah bebas. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca surat Yusuf ayat 92 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, anak-anak ibu tahu bahwa dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka seluruh penduduk Mekah mendapatkan pengampunan umum atau amnesti. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap santun dengan memaafkan kesalahan penduduk Mekah di masa lalu. Nah, anak-anak ibu
kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia yang mengenal permusuhan. Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah mendapat kemenangan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan untuk balas dendam, tetapi malah sebaliknya. Beliau menekankan sikap lapang dada dan pemaaf. Anak-anak ibu tahu bahwa pemaaf itu adalah bukti keimanan kepada Allah. Karena dengan pemaaf berarti meniru sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya yang sangat bijaksana, mentaati perintahnya dan menjadikan Rasul sebagai teladan. Di sini kita juga dapat menemukan makna yang tersirat dalam cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah, yaitu yang pertama, Rasulullah mengajarkan kedamaian. Kedua, melarang untuk balas dendam. Ketiga, memaafkan kesalahan antar sesama manusia. Keempat, menghormati hak-hak manusia. Kelima, menjaga akhlak mulia. Yang terakhir, yang keenam, menjauhkan diri dari hal yang melampaui batas. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu ajarkan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak ibu semua dan bisa meneladani dan mencontoh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.